Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi kita akan mendengarkan Sabtu Teduh dengan tema kali ini yaitu setia di tengah goncangan. Sebelum kita mendengar Sabtu Teduh hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat-Mu Bapa yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa, terutama untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari renungan kami untuk hari ini Bapa. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu yang nantinya akan kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, perikop ini berisi nasihat dengan menggunakan kiasan-kiasan seperti di ayat, kalau kita lihat lagi di ayat 1 dan 2 itu menggunakan kiasan pelari seperti berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan kemudian bagian ini diambil lagi dalam ayat 12 sampai 13. Kemudian ada kiasan mengenai bapak yang mendidik anak-anaknya di ayat 5 sampai 11, dan yang terakhir kiasan akar yang pahit itu di ayat 15. Ayat 3 dan 4 itu melanjutkan kiasan kehidupan orang Kristen sebagai perlombaan. Hal ini adalah contoh dari penderitaan Yesus sebagai orang beriman yang mampu membantu dan menopang orang-orang Kristen dalam perjuangan. Perjuangan itu adalah perjuangan dalam melawan dosa. Bertahan sampai mencucurkan darah merupakan lukisan hidup mengenai perjuangan seorang peserta lomba gulat, bukan peserta lomba lari. Firman ini ditujukan kepada pendengar Kristen langsung sebagai anak-anak Bapa. Penerapan dari kiasan didikan ini ditafsirkan sebagai bukti bahwa Allah mendidik anak-anaknya yang Ia kasihi dan membawa mereka kepada kedewasaan seperti putra ilahi. Harus juga belajar dari penderitaan. Ayat 12 dan 13 kembali kepada gambaran seorang pelari yang lemah dan letih yang digoda untuk menghentikan perlombaan. Kemudian di ayat 14-16 ada perhatian mengenai integritas dari jemaat Kristen yang berdamai dengan semua dan kekudusan yang tidak menyesatkan orang lain. Nah, kemudian kiasan akar pahit dalam ayat 15 itu mengacu pada Ulangan 29 ayat 18. Peringatan terhadap jemaat Israel yang berbalik beribadah kepada berhala. Dan Esau menjadi sebuah peringatan dan bukan ancaman, itu ada di ayat 18. Orang-orang Kristen itu tidak harus hidup dalam ketakutan atau ancaman meniru tokoh-tokoh dalam sejarah keselamatan karena memiliki keuntungan-keuntungan yang tidak dimiliki orang-orang pada zaman dahulu. Kemudian ayat 25 itu mengulangi argumen yang sekarang sudah dikenal, memperingatkan bahwa orang-orang Kristen yang tidak mendengarkan Allah berfirman melalui kurban Kristus di surga beresiko mendapat hukuman lebih keras dari orang-orang Israel yang menolak menaati Allah yang berfirman di Gunung Sion. Pentingnya mendengarkan firman Allah itu mengingatkan permulaan dari perikop yang kita baca hari ini. Suara Allah diiringi oleh gempa bumi. Ayat 26 di Gunung Sinai. Ia telah berjanji dalam Hagai 2 ayat 6 untuk menggetarkan bumi sekali lagi di masa yang akan datang, dan yang tetap tinggal hanya kerajaan abadi, tidak tergoyahkan bagi mereka yang setia kepadanya. Karena Kristus telah memungkinkan orang mendekati Allah, perikop ini menjamin para pendengarnya bahwa mereka berada dalam proses untuk menerima kerajaan. Bagian utama dari khotbah berakhir di ayat 29.
dengan kutipan dari Ulangan 4 ayat 24, yaitu peringatan yang bagus bahwa keadilan Allah hendaknya mendorong orang Kristen untuk tetap setia kepadanya. Jadi pada firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita bisa belajar dari bambu. Kita bisa dibagaikan sebagai pohon, bisa sewaktu-waktu diterpa oleh badai dalam bentuk persoalan, persulitan, penderitaan, dan apa sikap kita untuk menghadapi terpaan angin yang kencang itu. Apakah kita bisa menantang dan melawan angin seperti pohon-pohon lain? Bisa jadi kita akan patah dan tumbang. Atau kita bisa bersikap lentur seperti pohon bambu, yaitu merunduk dan menunduk sampai termiring-miring sekalipun. Nah, dengan sikap itu tapi kita bisa bertahan dan kemudian kita bisa pulih kembali. Sepanjang hidup itu pasti ada berbagai persoalan, kesulitan, dan penderitaan yang akan datang menerpa kita. Dan Kristus melalui firman ini menyuruh kita bertahan dan setia, bertahan dalam perjuangan yang berat. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan membuat hidup kita berat. Siapa yang pintar menjilat, karirnya akan melesat. Tapi ini cuma sementara. Memilih Tuhan mungkin tidak menarik dan mewah, tetapi ada keabadian yang tersembunyi di sana. Nah, kesetiaan kepada Tuhan akan membuat hidup kita kokoh, abadi, bahkan kematian pun tidak mampu menghancurkan hidup orang percaya. Kekuatan-kekuatan yang ada dalam dunia ini, kata Yesus, hanya mampu membinasakan tubuh, tetapi tidak mampu membinasakan jiwa. Karena itu, kata Yesus, takutlah kepada Tuhan yang mampu membinasakan tubuh bahkan jiwa. Oleh karena itu, kesetiaan dan daya tahan menjadi amat penting. Mau dan mampu bertahan dalam segala goncangan dan tantangan di dalam hidup kita. Dan Tuhan sesungguhnya itu membawa kita ke medan pertempuran, membawa kita ke meja ujian. Kita layaknya seorang pejuang atau prajurit yang tidak memusingkan diri dengan soal-soal kehidupannya. Karena orang-orang Kristen sejati harus menjadi prajurit-prajurit yang sejati pula. Konsentrasinya tidak pada dirinya sendiri, tapi bagaimana menaati dan mengikuti perintah pimpinannya, yaitu Kristus. Demikian renungan bagi kita hari ini. Kiranya apa yang kita dengar untuk saat teduh hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk menutup saat teduh kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk berkat-Mu. Kami saat ini telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami Bapa menjadi prajurit yang sejati, yang tangguh dalam berbagai persoalan yang datang menimpa kehidupan kami Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang selalu memampukan kami dalam melewati apapun persoalan yang kami lalui. Terima kasih Bapa, sertai dalam setiap aktivitas kami, terutama aktivitas kami hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Amin.